Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Letusan Gunung Berapi yang terdiri dari 3 anggota yaitu Heksa Wahyuning Tias, Enggi Hikmah Nugraha, dan Husni Prihastari. Definisi bencana. Bencana adalah suatu keadaan yang tiba-tiba mengancam kehidupan masyarakat karena faktor alam dan non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan korban jiwa, kerusakan lingkungan yang melebihi kemampuan masyarakat untuk mengatasinya sendiri. Letusan gunung merupakan peristiwa yang terjadi akibat endapan magma di dalam perut bumi yang didorong keluar oleh gas yang bertekanan tinggi. Peristiwa ini berhubungan dengan naiknya magma dari dalam perut bumi. Macam-macam bencana. 1. Bencana alam dibagi menjadi 3 jenis menurut penyebabnya, yaitu 1. Bencana alam geologis, 2. Bencana alam klimatologis, 3. Bencana alam ekstratestinal. Yang kedua, bencana non-alam diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam, contohnya wabah penyakit. Yang ketiga, bencana sosial, peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas. Dampak letusan gunung berapi. Bahaya langsung atau primer. 1. Lelehan lava. 2. Aliran piroklastik atau awan panas. 3. Jatuhnya piroklastik. 4. Lahar letusan. 5. Gas vulkanik beracun. Bahaya tidak langsung atau sekunder. 1. Lahan hujan. 2. Banjir bandang. 3. Longsor vulkanik. Tahap penanggulangan bencana atau manajemen bencana. 1. Prabencana. Penanggulangan bencana pada kondisi sebelum kejadian bencana yang meliputi kesiagaan, peringatan dini, dan mitigasi bencana. 2. Saat bencana. A. Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya penentuan status keadaan darurat bencana. B. Penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terkena bencana. C. Pemenuhan kebutuhan dasar. D. Pelindungan terhadap kelompok rentan. E. Pemulihan dengan segera sarana dan prasarana vital. 3. Pasca bencana. A. Rehabilitas. B. Rekonstruksi. Peran perawat dalam penanggulangan bencana. A. Peran dalam pencegahan primer. Ada beberapa hal yang dilakukan perawat dalam masa pra-bencana ini. Antara lain, 1. Mengenali instruksi ancaman bahaya. 2. Mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan fase emergensi atau makanan, air, obat-obatan, dan pakaian, selimut, serta benda. 3. Melatih penanganan pertama korban bencana. 4. Berkoordinasi berbagai dinas pemerintahan, organisasi lingkungan, Palang Merah Nasional maupun lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam memberikan penyuluhan dan simulasi persiapan menghadapi ancaman bencana kepada masyarakat. B. Peran perawat dalam keadaan darurat atau impact phase.
Biasanya pertolongan pertama pada korban bencana dilakukan tepat setelah keadaan stabil. Setelah bencana mulai stabil, masing-masing bidang tim survei mulai melakukan pengkajian cepat terhadap kerusakan-kerusakan, begitu juga perawat sebagai bagian dari tim kesehatan. C. Peran perawat di dalam posko pengungsian dan posko bencana. 1. Memfasilitasi jadwal kunjungan, konsultasi medis, dan cek kesehatan sehari-hari. 2. Tetap menyusun rencana prioritas asuhan keperawatan harian. 3. Merencanakan dan memfasilitasi transfer pasien yang memerlukan penanganan kesehatan di rumah sakit. 4. Mengevaluasi kebutuhan kesehatan harian. 5. Memeriksa dan mengatur ketersediaan obat, makanan khusus bayi, peralatan kesehatan. 6. Membantu penanganan dan penempatan pasien dengan penyakit menular maupun kondisi kejiwaan labil hingga membahayakan diri dan lingkungannya, berkoordinasi dengan perawat jiwa. 7. Mengidentifikasi reaksi psikologis yang muncul pada korban. Ansietas, depresi yang ditunjukkan dengan seringnya menangis dan mengisolasi diri, maupun reaksi psikomatik, hilangnya nafsu makan, insomnia, fatigue, mual muntah, dan kelemahan otot. 8. Membantu terapi kejiwaan korban khususnya anak-anak dapat dilakukan dengan modifikasi lingkungan, misalnya dengan terapi bermain. 9. Memfasilitasi konseling dan terapi kejiwaan lainnya oleh para psikolog dan psikameter. 10. Konsultasikan bersama supervisi setempat mengenai pemeriksaan kesehatan dan kebutuhan masyarakat yang tidak mengungsi. D. Peran perawat dalam fase setelah rencana post-impact. Bencana tentu memberikan bekas khusus bagi keadaan fisik, sosial, dan psikologis korban. Selama masa perbaikan, perawat membantu masyarakat untuk kembali pada kehidupan normal. Beberapa penyakit dan kondisi fisik mungkin memerlukan jangka waktu yang lama untuk normal kembali, bahkan terhadap kesehatan terjadi. Sekian dari kelompok saya. Terima kasih.